Unsur cakrawala menuju langit surga. Di antara nyanyi enam dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Kediri bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia, dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, apa yang kamu perbicarakan tadi di jalan? Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kami kasihi, kita sering mendengar pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Itulah yang terjadi pada murid-murid Yesus. Walaupun tidak mengerti perkataan Yesus mengenai kematian dan kebangkitannya, tapi mereka enggan bertanya. Akibatnya mereka tersesat. Ini tampak dari topik pembicaraan mereka kemudian,
yaitu tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Begitu ironis. Mereka mengira bahwa Yesus akan menjadi raja besar, dan orang yang terbesar di antara para murid tentu akan diberi jabatan terbesar dalam kerajaan yang akan didirikan sang guru. Maka Yesus mengajar mereka bahwa kebesaran dalam kerajaannya tergantung dari kesediaan orang untuk bagaimana ia melayani orang lain. Bahkan meski yang dilayani itu adalah seorang anak, tentu dalam budaya Yahudi anak tidak dianggap penting. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu pandangan Yesus berbeda dari pandangan dunia yang menganggap bahwa kebesaran ditentukan oleh seberapa banyak orang yang melayani kita. Dunia memang mencari kebesaran dalam bentuk entah itu kuasa, entah itu popularitas, entah itu kekayaan. Ambisi dunia adalah menerima perhatian dan penghargaan. Lalu pertanyaannya memang, salahkah berambisi menjadi orang besar? Bukan demikian. Yesus ingin meluruskan pandangan bahwa kebesaran adalah menjadi orang yang pertama, sementara orang lain menjadi nomor 2, 3, dan seterusnya. Kebesaran sejati bukan menempatkan diri di atas orang lain supaya kita dimuliakan. Kebesaran adalah menempatkan diri kita untuk melayani dan juga menjadi berkat bagi sesama. Misalnya, contohnya adalah katakanlah seorang dokter. Ia dianggap besar bukan karena ia seorang spesialis yang bekerja di rumah sakit mahal, atau karena ia sering menjadi pembicara di seminar-seminar kesehatan. Ia dianggap besar bila ia juga menyediakan waktunya untuk menangani orang miskin dan selalu berdoa, datang ke gereja, mendapatkan berkat yang ia terima. Hasrat menjadi yang terbesar dapat mengancam keefektifan kita sebagai murid Tuhan. Hasrat untuk dimuliakan seharusnya tidak dimiliki seorang pengikut Yesus. Melayani dan juga menerima mengandaikan pengorbanan diri yang besar di pihak kita. Kita tentunya harus memiliki semangat rela berkorban. Waktu, bakat kita, dan juga kemampuan yang kita miliki di dalam diri kita merupakan suatu anugerah Tuhan yang perlu kita gunakan untuk kita bagikan bagi sesama kita. Dalam usaha untuk melayani Tuhan dan juga sesama, kita akan mengalami saat-saat yang membahagiakan, penuh semangat untuk melayani tanpa pamrih. Tetapi ada juga saat-saat kita akan mengalami penderitaan dan juga kemalangan sebagaimana dialami Yesus Kristus sendiri. Kalau kita mendengar dalam kitab kebijaksanaan dalam bacaan yang pertama tadi, kita mendapat gambaran bagaimana orang-orang fasik akan selalu berusaha untuk menghalangi orang baik untuk berbuat baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Orang-orang baik bahkan mendapat banyak penganiayaan dan hukuman yang keji diberikan kepadanya. Padahal orang baik, dia di samping kekerasan fisik, kekerasan verbal juga dirasakan oleh orang-orang benar.
Kalau kita melihat juga dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus dalam suratnya mengatakan bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau ada iri hati dan juga sikap egois, maka orang lain menjadi sasaran kekerasan verbal. Ada gosip, ada kata-kata yang kasar yang tidak mencerminkan hidup Kristiani sebagai pelayan sejati. Sebaliknya, seorang pelayan sejati itu murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, tidak memiliki memihak salah satu dan tidak munafik. Orang yang melayani juga selalu mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan dalam doanya. Tentu saja doa-doa bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk memuaskan nafsunya, melainkan doa-doa itu menjadi kekuatan untuk bagaimana diri kita bisa melayani dan juga menerima semua orang apa adanya. Dan Tuhan Yesus sendiri selalu berdoa setelah melakukan karya-karya Bapa di surga. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengevaluasi diri kita. Tuhan Yesus sendiri datang untuk melayani, bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Belajar dari Yesus, marilah kita memiliki semangat rela berkorban untuk bagaimana kita melayani Tuhan dan juga sesama dengan penuh hati kita. Kita diingatkan untuk meniadakan ambisi-ambisi, kesombongan-kesombongan, iri hati, dan sikap egois yang bisa menghancurkan pelayanan-pelayanan kita dan menerima semua apa adanya, terutama orang-orang miskin, bahkan bisa saja orang-orang yang lemah. Dan sikap yang Yesus tunjukkan kepada kita hari ini, Dia tentunya jujur, bersedia menerima penghinaan, dianiaya, dibunuh secara keji, bahkan disalib. Ia telah berkorban untuk kita sebagai umat yang dikasihinya. Mari kita meneladani apa yang telah diberikan Yesus kepada kita. Menjadi pelayan kasih yang tanpa pamrih dan selalu mengikuti Yesus dengan sepenuh hati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.